Media semuanya, salam sehat selalu. Hari ini Dedi mau memperkenalkan kuasa hukum Dedi sebagai orang yang nanti akan mengurusi masalah yang sekarang sedang ramai dibicarakan, ramai di media sosial, yang akhirnya menyangkut juga ke masalah hukum, ya. Nah, jadi hari ini memperkenalkan Bang Boy dari kantor pengacara Boy Sulimas. Ya, nanti Bang Boy akan memperkenalkan juga. Jadi resmi hari ini sudah Dedi menunjuk pengacara Dedi, kuasa hukum Dedi adalah Bang Boy. Jadi nanti mau teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Untuk apa Dedi memakai kuasa hukum dan sebagainya, ya silakan monggo teman-teman. Ya, Dedi apakah terkait apa sehingga Dedi akhirnya menunjuk kuasa hukum? Apakah Ya. merasa takut terancam akan dilaporkan oleh Mbak Puput? Enggak ada rasa takut Dedi. Jadi kalau kita benar, kita tidak merasa takut gitu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang hal-hal yang menyangkut hukum, karena Dedi kan mau pergi ke Singapura nih hari ini bersama Mayang, bersama Loli. Di sana ada kerjaan juga, kita mau ngevlog, mau ngonten, ada endorse juga, sekali juga nonton konsernya Dewi Persik di sana sama Mami Baby juga. Jadi selama Dedi tidak ada, nanti hal-hal yang menyangkut masalah hukum, yang menyangkut masalah Dedi dengan pihak sana, mantan Dedi, nanti akan di handle oleh Bang Boy dari kantor pengacara Boy Sulimas gitu. Oke, Ded, memang sudah ada ancaman atau gimana, Ded? Secara pribadi. Ya, secara pribadi sih sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa, tapi untuk menjaga saja, karena ini kan sudah menyangkut masalah hukum, ya, menyangkut masalah hukum. Jadi nggak ada tuntutan atau tuntutan hukum dari sana juga. Dedi harus ada lawyer atau kuasa hukum yang mendampingi Dedi yang mengerti masalah hukum, karena ini sudah menyangkut masalah anak, ya kan, masalah ada lagi tes DNA dan sebagainya. Nah, salah satunya itu ya, Dedi sih tidak pernah berstatement mencemarkan nama baik gitu. Ini bicara masalah fakta ya Bang ya. Karena Bang Boy ini juga sudah tahu jalan ceritanya. Bang Boy ini juga sudah kenal lama sebenarnya sama Dedi gitu, sudah kenal lama, tapi karena yang sebelumnya kan Dedi memakai kuasa hukum yang berbeda, tapi sekarang ini untuk kasus ini Dedi memakai Bang Boy gitu. Jadi salah satunya itu juga ya, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan itu Dedi akan ada bukti-buktinya ya, ada bukti-bukti yang kuat. Kenapa Dedi mengatakan mohon maaf kalau Dedi itu bukan ayah biologisnya dari Aisyah gitu. Nanti akan dijelaskan semua oleh Bang Boy, dan fakta-fakta, data-data semua lengkap sudah kita persiapkan ya Bang ya. Ya. Bang Boy secara hukum bisa dipertanggungjawabkan nggak statement Dedi sendiri mengenai Aisyah bukan anaknya biologis Dedi? Gimana sebagai kuasa hukumnya? Jadi begini, kalau lihat dari data dan fakta yang saya lihat dan saya pegang, bukti-buktinya itu cukup jelas. Artinya Dedi ini mengeluarkan statement berkaitan dengan anaknya yang dimaksud tadi, bahwa itu bukan anak kandungnya atau anak biologisnya. Tentu beliau punya data. Tinggal sekarang, karena memang kita hanya menunggu apakah dari pihak mantan ini akan mengambil langkah hukum apa, ya kita tunggu. Iya, kita nggak bisa jelaskan sekarang. Kita nggak bisa jelaskan sekarang. Yang pasti begini, apapun langkah hukum yang diambil oleh mantan istrinya Dedi, kita siap. Kita siap dengan data-data dan fakta yang kami pegang. Jadi itu. Ini cara lebih spesifik lagi apa Bang? Maksudnya yang membuat agak Dedi merasa kurang serak atau puas di hati, langkah hukumnya yang spesifiknya seperti apa? Penyamaran nama baik atau hal-hal yang lain juga? Tidak, jadi kan kami hari ini hanya menunggu bagaimana, karena begini, apa yang diungkapkan oleh Dedi terkaitan dengan pengakuan bahwa Aisyah itu bukan anak kandungnya, beliau itu mengucapkan statement itu
berdasarkan fakta dan bukti yang beliau pegang. Jadi kalau misalnya mantan merasa bahwa ini pencemaran nama baik, silakan ambil langkah hukum. Dan kita nanti akan buka-bukaan, kita akan pada waktunya juga kita akan memberi data juga ke teman-teman media bahwa ini loh dasarnya Dedi mengeluarkan statement itu. Jadi klien kita dalam hal ini Dedi ini, dia mengeluarkan statement itu ada datanya yang memang pada waktunya akan diungkap ke teman-teman media. Saya mungkin boleh sedikit cerita apa yang sesungguhnya tentang Aisyah seperti apa tentang Aisyah sendiri? Ya mungkin itu nanti ya, Nanti. karena ini saat ini sebenarnya Dedi hanya memperkenalkan dulu ya kuasa hukum Dedi, Bang Boy. Untuk lebih detailnya kita akan menunggu pihak sana yang katanya hari ini mau mengadakan preskon juga ya gitu. Jadi kita menunggu. Jadi untuk detailnya segala macam nanti kita akan mengadakan preskon lagi dan itu lebih detail lagi. Jadi kalau sekarang belum kita bisa buka semuanya, tapi gambarannya adalah selama ini Dedi diam. Ya, selama 1 tahun ini Dedi diam, tidak pernah membalas komentar-komentar apapun yang diberikan dan diposting di media sosial oleh pihak sana, oleh mantan gitu. Dan kesabaran Dedi itu juga ada batasnya gitu. Jadi ini adalah batas kesabaran yang sudah tidak tertahankan lagi, yang harus Dedi buka, di mana tabir gelap ini yang harus Dedi buka ke publik. Pahit memang, tapi semuanya nanti jelas ya Bang ya. Pahit ya, tapi nantinya akan lebih jelas ya. Memang selama ini Dedi diam karena Dedi masih menghargai mantan Dedi, masih menghargai Aisyah ya, karena biar gimana pun statement ini akan mempengaruhi dari tumbuh kembangnya Aisyah nih. Tapi mau nggak mau Dedi harus buka semuanya gitu ya. Dedi dari pihaknya Bupon kemarin kan kasih lihat soal akte segala macam atas nama Dedi atau nama Pak Dodi Sudrajat. Nah itu kan juga bisa dibilang dasar bahwa ibu dia adalah ayahnya Aisyah gitu. Jelaskan dia soal aktenya itu sendiri. Ya sekarang jadi mereka itu panik kan, jadi kebakaran jenggot. Jadi menunjukkan itu karena sebelumnya lihat di YouTube. Lihat ada kan di YouTube kalau dia itu mau mengganti nama Aisyah ya, yang Bang ya itu ada. Jadi itu ada, teman-teman lihat di YouTube ya, ada juga itu. Nah sekarang Dedi lempar itu dia menunjukkan itu ya, mungkin itu akte lama. Dedi juga nggak tahu kan, akte lama itu juga fotokopi kan. Dedi lihat itu akte lama, mungkin dia sudah buat akte baru, tapi akte baru yang dia tunjukkan itu maksudnya akte yang baru dia nggak tunjukkan, dia tunjukkannya akte yang lama. Seperti itu, karena dia bilang kan di YouTube itu dia akan mengganti nama Aisyah ya Bang ya, gitu. Ya itu juga sebenarnya sudah sudah ada undangnya ya Bang. Kalau kita berbicara tentang anak tadi, ungkapan awal artinya kan Pak Dedi ini awal mengatakan bahwa Aisyah itu bukan anak biologisnya. Dasarnya beliau itu pasti kan punya bukti dong. Makanya saya bilang untuk hari ini bukti-bukti itu kami akan hold dulu. Next bila mana kami akan menunggu aja. Kapan apa yang dilakukan sama pihak mantan, ya tentu kami akan mengawal, tentu kami akan melihat. Satu saat juga kami akan membuka, oh ini loh datanya, sehingga Dedi itu berani untuk mengungkapkan ke publik bahwa Aisyah itu bukan anak kandung. Dasarnya ada. Jadi berarti menurut Dedi udah ada 2 akte nih, yang pertama atas nama Dedi yang lama dan kemudian ada kecurigaan. Kemungkinan, nah Dedi lihat ada dugaan, ya kan, ini kan lihat, ya kan. Nah ini kan di YouTube kan, ini foto mantan Dedi dengan judulnya, bisa teman-teman lihat kan, seperti ini. Nah, kan dia sendiri kan, sebenarnya dia apa sebenarnya? Dia sudah statement dia sendiri, terus dia sekarang jadi ketakutan sendiri gitu loh, mau melihatkan gitu kayaknya Bang gitu ya Bang. Iya, karena begini, dia dengan adanya statement bahwa dia akan mengubah nama ayahnya di dalam akte itu tadi, ya menunjukkan bahwa memang benar, didukung juga kan dengan apa yang diungkap, bahwa seolah-olah benar apa yang dikatakan sama Dedi di awal itu. Tapi Dedi sendiri udah tahu, maksudnya tidak ada nih setelah dengan perubahan nama atas belum. Belum tahu ya, Dedi hanya melihatnya kan dari media sosial aja, seperti ini kan di YouTube. Ini banyak banget gitu kan. Ya seperti ini kan, dia bilang Puput sambangi kelurahan, hilangkan nama Dodi di akte kelahiran Aisyah. Ya kan seperti itu.
Jadi seperti itu. Mengenai nanti lebih detailnya data-datanya nanti Bang Boy nanti Iya. ya. Untuk sekarang sekali lagi Dedi cuma hanya memperkenalkan dulu ya, jangan lebih dalam dulu ya. Karena nanti kita akan menunggu ya Bang. Iya, pihak kita sana menunggu ya. karena begini. Kita pada dasarnya menunggu apa tindak lanjut dari pihak mantan atas statement yang diungkap oleh Dedi itu. Bila mana di kemudian hari pihak mantan misalnya dia melakukan laporan kepolisian dengan undang-undang pencemaran nama baik tadi, kami siap menghadapinya. Di saat itu juga kita akan membuka ini loh dasarnya bahwa bukan pencemaran nama baik, dasarnya Dedi untuk ungkapkan itu, ini faktanya, ini datanya. Tapi untuk hari ini Belum dulu. kami hold dulu berkaitan dengan data. Ya. Nanti kalau misalnya dari pihak sana sudah ambil langkah hukum, ya kita akan membuka apakah itu pencemaran nama baik atau tidak. Nanti diuji dengan data dan fakta yang ada. Berarti nanti akhirnya akan melapor balik ya? Kemungkinan bisa jadi, Bang, bisa ya. terjadi. Kita lihat, makanya kita lihat ini prosesnya seperti apa. Bisa saja kita yang lapor lebih awal. Ya. Tergantung perkembangan dari kasus ini sendiri. Mengenai Gus Rofi yang mendampingin itu gimana ya menurut Dedi? Ya nggak masalah ya Bang ya, mau siapapun yang mendampingi ya gitu ya kan. Kalau Pada bagi- dasarnya kan ini negara hukum. Tidak ada satupun masyarakat yang berjalan di atas hukum itu. Kita harus berjalan di aturan. ya. Oke.